Alhamdulillah, Alhamdulillahil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Para jamaah ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan demikian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya. Hadirin Al-Jumat Khotib juga berwasiat khusus kepada dirinya, kemudian kepada para jamaah Al-Jumat. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menghindari atau meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa yang lazim disampaikan oleh banyak khotib di dalam khutbah Jumat itu adalah definisi takwa yang barangkali paling sederhana, paling simpel, diartikan sebagai meninggalkan seluruh yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam Al-Quran, takwa itu dicirikan dengan beberapa sifat, dan ini muncul pertama kali atau justru muncul di dalam ayat-ayat awal dari pembuka di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2, para ahli Jumat sudah mafhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama muncul di dalam pembukaan Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu takwa yang beriman pada ghaib, hal yang ghaib. Pertama kali ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan rezeki di dalam Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi menurut surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal, orang yang takwa itu dia percaya kepada yang gaib. Dia mendirikan salat. Dia menafkahkan rezekinya di dalam Allah. Dia percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Quran dan yang turun sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir sangat berkeyakinan. Jemaah yang dimuliakan Rasulullah, ini sangat menarik karena yang disebut pertama kali itu adalah percaya kepada yang gaib. Kemudian diakhiri juga dengan wabil akhir hukum yukitu. Hari akhir pun juga termasuk hal yang gaib.
Sebagian ulama mengatakan kenapa disebut hari akhir, karena itulah hari terakhir. Setelah itu tidak ada lagi hari Kamis, Senin, Jumat, Minggu dan lain sebagainya. Sudah selesai. Sebagian disebutkan sebagai suatu hari kiamat. Dan permulaan hari akhir itu dimulai dari saat dibangkitkannya umat manusia dari Adam sampai yang terakhir meninggal pada saat kiamat. Kemudian proses pada mahsyar sampai kemudian masuk neraka surga melewati sebatas surat. Sebagian ulama menyatakan untuk orang-orang Islam yang beriman, waktunya hanya sebatas kita menjalankan sholat fardu saja. Bagi orang Islam beriman tetapi berdosa, membawa dosa, disebutkan waktunya itu setengah yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, di mana disebutkan di dalam salah satu sumber lamanya itu sampai mencapai 50.000 tahun. Nah, apa yang disebut goib itu? Secara bahasa goib itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Secara istilah sebutkan bahwa goib itu adalah sesuatu yang tidak tampak dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita. Para ulama ada yang membagi goib itu menjadi goib mutlak dan goib nisbi. Ulama yang lain membaginya menjadi 3, goib al-goib, goib mutlak, goib nisbi. Goib mutlak dan goib al-goib itu intinya adalah bawahannya Allah. Allah hanya Allah. Jadi yang goib mutlak atau goib al-goib itu hanya Nabi itu tidak mengetahui. Goib nisbi adalah goib yang sebagian makhluk bisa mengetahui karena diberitahu oleh Allah di dalam ayat Al-Quran surat Luqman 44 kalau tidak sama atau surat saya lupa, tapi intinya adalah sebagian berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, percaya kepada hal yang gaib itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita ketahui oleh akal kita. Itu buat sebagian manusia adalah sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada sebagian dari kita yang tidak mempercayai sesuatu sepanjang yang bersangkutan tidak bisa mencernanya di dalam akal. Padahal ilmu pengetahuan di seluruh dunia ini apabila dikumpulkan seluruhnya dibandingkan dengan pengetahuan Allah SWT itu hanyalah seperti setetes air dibandingkan dengan seluruh air yang ada di lautan. Tidak ada artinya. Bagaimana bisa kita memaksakan akal kita untuk mengetahui fenomena-fenomena gaib? Apabila ilmu pengetahuan kita itu hanya setetes air saja dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang demikian tidak ada batasnya. Oleh karena itu, ketika Nabi menyampaikan berita Isra dan Mi'raj, Abu Bakar Siddiq yang pertama kali menyatakan bahwa beliau percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sehingga disebutkan sebagai Abu Bakar Siddiq. Adalah perintah Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mempelajari alam, mempelajari fenomena yang kita lihat, atmosfer, udara, air, gunung, geologi, yang semuanya itu adalah untuk membawa diri kita lebih dekat kepada Allah. Dengan mengetahui kebesaran Allah,
kita lebih mempertebal keimanan kita. Tetapi akal manusia kadangnya berbeda-beda. Ada yang bisa mencapai itu, ada yang tidak bisa. Oleh karena itu Allah mengadil bahwa keimanan itulah yang dilihat Allah SWT. Samina wa ta'ala. Itu baik. Apabila kita ingin menggali lagi lebih dalam dengan ilmu pengetahuan sehingga kita mencapai suatu keyakinan yang luar biasa, itu juga baik. Hadirin hari Jumat yang Allah SWT, beberapa hal yang gaib itu contohnya adalah surga, neraka, jembatan Sirat, pada mahsyar, takdir. Bahkan Al-Quran sendiri itu termasuk hal-hal yang gaib. Maka itu di dalam ayat awal Al-Quran disebutkan beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya. Kenapa wujud Al-Quran itu secara fisik ada? Kita bisa sentuh, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Tetapi isinya itu luar biasa dan banyak hal-hal di dalamnya yang kita tidak bisa pahami dengan mudah kecuali dengan pikiran kita. Contoh yang ekstrim, bagaimana kita mempercayai cerita Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tertidur ratusan tahun dalam gua tanpa mengalami penuaan. Itu Al-Quran. Di dalam surat Al-Waqiah disebutkan bahwa manusia itu setelah hari kiamat, hari akhir itu menjadi 3 golongan. Ini kata Allah, 3 golongan. Kuntum, aswa, dan satasa. Golongan pertama disebut sebagai golongan ashabul yamin, golongan kanan. Disebutkan di situ apa golongan kanan itu adalah golongan orang-orang yang mendapatkan manusia yang mendapatkan kenikmatan. Banyak rincian. Tetapi kemudian di ujung ayat yang menjelaskan ashabul yamin disebutkan Thulatun minal awalin wa thulatun minal akhir. Jadi yang golongan kanan ini banyak dari umat-umat terdahulu dan banyak pula dari umat-umat yang kemudian. Nah, sebagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai satu hujjah atau dasar bahwa yang selamat itu adalah yang mayoritas. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran yang mendapat kenikmatan sebagai golongan kanan itu sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhir. Kalau ada golongan kecil saja menganggap bahwa mereka yang paling benar, golongan kecil, ini bertentangan dengan penjelasan di dalam surat Al-Waqiah tersebut. Golongan kanan sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhir. Golongan yang kedua disebutkan adalah as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang pertama kali beriman, muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah. Di dalam ayat Al-Waqiah disebutkan thulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan ini banyak dari umat-umat terdahulu, sedikit dari umat yang sekarang. Jadi yang sabiqun, yang muqarrabin itu melewati evaluasi dari Gusti Allah pada saat pada masa tidak dihisab, ini langsung pakai tol masuk surga.
sedikit zaman sekarang, banyak. Itu golongan ketiga. Inilah yang disebut sebagai ashabus sunnah, golongan kiri. Dijelaskan bagaimana nih golongan kiri mendapatkan siksaan di akhir. Bahkan kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti kalau kita manusia yang kesal. Inilah golongan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu adalah yang di dunianya bermewah-mewah, menggunakan kemewahan hartanya untuk kemudian bermaksiat, ditantang oleh Allah. Kalau kamu merasa tidak diatur oleh Allah, coba kembalikan nyawamu setelah aku keluar. Oh gitu, lihat tanaman, kamukah yang menumbuhkan atau aku yang menumbuhkan? Golongan ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran bertanya, apakah kalau setelah kami mati itu akan dibangkitkan dari tulang belulang? Apakah nenek moyang kami juga akan dibangkitkan dari tempat kembali? Jadi golongan ini termasuk yang tidak percaya kepada Allah. Jadi tiga golongan itulah yang akan terbentuk setelah bumi dihancurkan pada hari kiamat sebagai awal dari hari akhirat yang tidak akan berakhir. Guru saya waktu saya di Garut mengaji, Kiai Musandad, itu mengibaratkan bahwa hidup manusia itu seperti kerucut, dalam bahasa Sunda asepan. Jadi kalau kita lihat kerucut itu kan ukurannya berbeda-beda, ya, dibedakan dari diameternya dan ketinggiannya. Kata beliau, kalau manusia umumnya pendek, membentuk kerucutnya itu ya sedikit saja, diameternya kecil, tingginya pendek. Tapi ada yang panjang usianya, kerucutnya lama dibentuk, kemudian tingginya panjang, diameternya besar. Setelah meninggal itu si kerucut itu akan masuk ke dalam satu hole, satu lubang yang dibentuk seperti dari dua garis sejajar. Saya yakin bapak-bapak yang bekerja di PTBI ini matematikanya luar biasa. Menurut matematika, kalau dua garis sejajar itu kita tarik, terus kita tarik sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu. Sampai sepanjang alam tidak akan bertemu dua garis sejajar. Di antara dua garis sejajar itulah ada ruangan, itulah hari kemudian. Begitu kerucut ini masuk, tinggal masuk lubang itu, sebagian akan ke kanan, sebagian ini, dan saja wasabuna sabiqum, yaitu mendapatkan kenikmatan Allah. Ada sebagian yang ke kiri, ashabus simal, golongan kiri. Apabila kerucut itu, ini kata beliau, Kiai Musandad, saya waktu itu masih SMA, beliau sudah luar biasa pikirannya. Kata beliau, coba apa yang terjadi kalau seandainya kerucut itu dimampatkan, diperkecil ruang bentuknya, itu akan menjadi suatu bentuk yang semisal kompak disk. Zaman itu belum ada kompak disk, yang ada dengan kita. Tapi beliau sudah punya pikiran seperti itu, dikompres menjadi satu kompas. Diputar, apapun yang kita lakukan selama hidup kita tidak akan ketinggalan sebesar biji jarum, akan terekam. Dan itu kompaktisasi hidup kita itu akan diputarkan di depan kita pada saat hari pembalasan, hari kita dihisab.
tidak akan bisa terkait. Apapun yang kita lakukan itu akan tergambarkan. Semacam itulah kehidupan, dan semacam itulah kita akan menilai. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan kita semua nanti ditakdirkan Allah menjadi termasuk golongan yang mendapatkan firman nikmat dari Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggapi khutbah pertama, saya ingin menambahkan sedikit. Tadi disebutkan bahwa golongan elit itu adalah yang tidak percaya kepada hal yang gaib. Di antaranya mempertanyakan apakah betul setelah meninggal itu manusia akan dibangkitkan dari tulang-tulang. Mari kita bandingkan bagaimana ilmu pengetahuan bisa mendekati, bisa menjelaskan bahwa hal itu memang bisa terjadi. Tetapi untuk manusia mencapai satu pemikiran, tadi hal yang goib kemudian serasa bisa masuk akal, itu at least butuh 15 abad dalam hal ini. Kenapa? Setelah polymerase chain reaction, sekarang kita karena COVID banyak kita mendapat pelajaran, termasuk kata-kata ini, polymerase chain reaction. Barangkali mungkin terdengar asing untuk bapak-bapak. Tetapi kalau kita singkat itu menjadi PCR. Kalau PCR kita sudah kenal semua, karena COVID kita tes PCR. Polymerase chain reaction itu ditemukan di akhir tahun 80-an. Saya sekolah untuk PhD doktor di awal tahun 90 di Inggris, selesai tahun 95. Itu PCR sudah ada di lab. Saya belajar biotek, tapi khusus untuk environment. Itu bagaimana cloning DNA dilakukan. Pada saat itu film Jurassic Park baru muncul tahun 93. Di BBC itu banyak diskusi-diskusi yang menyampaikan ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa ombak itu tidak perlu ada. Kenapa? Karena DNA itu bisa diciptakan. Makhluk hidup bisa dijadikan dari mana? Kenapa? DNA-nya kita simpan informasinya. Suatu saat kita bisa bikin DNA dari informasi itu, kita klon, kita jadikan makhluk baru muncul. Tidak perlu ada yang namanya museum. Kita perlu takut ayam ini hilang suatu saat. Kita ambil DNA ini, kita baca, kita simpan informasi. Makhluk apa saja yang diperkirakan akan hilang pada zaman yang akan datang, store DNA, bank DNA. Suatu saat bisa dihidupkan kembali. Itu sombongnya umat manusia pada saat itu tahun 90-an. Sekarang 2020 ilmu pengetahuan di bidang itu sudah sangat luar biasa. Tetapi lupa, karena sebagian yang punya pengetahuan ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Lupa bahwa nenek moyangnya pernah menyatakan bahwa apakah sudah setelah kita ditulang-tulang itu tidak bisa dijadikan, akan menjadi hidup kembali seperti dijadikan kembali oleh manusia. Padahal DNA itu diambil dari tulang, DNA itu diambil dari air liur, dari rambut, dari kulit, dari darah. Bisa semua. Jadi kalau kita berusaha memahami fenomena-fenomena kekuasaan yang sangat sulit, itu satu kasus saja tadi
pernyataan oleh yang kafir yang tidak beriman kepada Allah bahwa makhluk hidup ini bisa dibangkitkan dari tulang lunak perlu 15 abad ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai. Umur kita tidak sepanjang itu kalau kita selalu mengandalkan pikiran kita, akal kita. Lemah akal kita. Gunakan akal kita untuk melihat fenomena, kemudian lebih meyakini kebesaran Allah. Hadirin hal Jumat, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan maghfirah dari Allah SWT, mendapatkan syafaat pada saat nanti di hari pembalasan. Sebagai penutup dari khutbah kedua ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik tuhdi biha qalbi wa tajmi biha syamsi wa tawmi biha syamsi wa turudu bil fathi wa tasluh biha dini wa tahfadhu bil ghaibi wa tarfa'u biha syamsi wa tuzakki biha wa tubayyidu biha wajhi wa tuhibbu biha nafsi wa tusibu biha nusuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa hab alaina subhanallahi muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan al-abrar wa adina majratal karim ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah